Aduh, pemirsa apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya kerja bareng lagi sama Anya. Udah lama kita nggak kerja bareng loh. Iya. Iya kan? Kita kan kebanyakan di panggung. Nah betul, kita kebanyakan memang kerja barengnya di atas panggung sebagai pembawa acara. Tapi kalau acara TV kita pernah kan? Ada, tapi kayaknya udah 10 tahun yang lalu kali. Zamannya rambut masih pada hitam deh. Rambut siapa? Rambut Rambut saya masih hitam sampai hari ini. Jenggot yang memutih. Ya kan udah 10 tahun yang lalu dongnya. Ya wajar dong, kan kita mengalami aging. Mengalami proses penuaan, nggak bisa ditolak. Iya, mengaku ya. Aku juga rambutnya sudah mulai berbelang-belang dikit. Putih-putih udah mulai keluar, kerut udah beberapa. Sebenarnya yang menjadi concern aku kalau kita berbicara mengenai usia yang bertambah gitu ya. Mungkin pemirsa Inspire Zen juga ngalamin adalah ngerasa berbeda nggak sih badan? Yang dulu sama yang sekarang. Dulu makan apa aja betul. fine. What happened ayah naon? Kenapa itu bisa terjadi, Mas Boy? Ternyata terjadi, salahnya nggak. Jadi sebenarnya pemirsa ya, kalau kita bicara masalah aging, sebenarnya kita bicara masalah penurunan kadar kolagen yang ada di tubuh kita. Dan kolagen itu tidak hanya di wajah saja, tapi di seluruh tubuh kita ada. Ini pasti ya, antara pemirsa sama Inspire Zen ada yang mengatakan, iya itu urusan nanti. Saya masih muda, saya masih segar. Yang penting mukanya kinclong, yang penting mukanya kencang. Nggak gitu, Jangan salah, waktu itu berjalan dengan sangat cepat dan terkadang bisa dipercepat dengan gaya hidup yang tidak sehat. Ya, setuju. Makanya harus dibedakan ya. Umur biologis dan umur kronologis. Setuju Kang Ronald. Jadi kalau kita bicara umur, tidak hanya angka yang ada dalam KTP kita, betul, tapi juga tadi bagaimana kesehatan organ-organ, terutama organ dalam tubuh kita. Ya, misalnya KTP Anda 40 tahun. Iya. Apakah Anda yakin usia organ tubuh Anda juga berusia 40 tahun? Syukur-syukur lebih muda. Amin. Tapi bagaimana kalau usia KTP 40 tahun, tapi usia organ tubuh Anda 60 tahun? Ngomong-ngomong, ada fact check yang menarik sekali untuk kita ketahui bersama nih. Menurut data WHO, tahun 2019, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas itu sudah mencapai angka 1 miliar jiwa. Dan ini akan meningkat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030, lalu menjadi 2,1 miliar pada tahun 2050. Jadi antara Anda masuk ke kelompok yang mana, atau Anda juga harus mempersiapkan orang tua Anda dengan modal-modal untuk kesehatannya. Iya, jadi meskipun usia bertambah, jangan kemudian penyakit masalahnya juga bertambah. Nah, karena menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Tapi menjadi tua dan sehat itu adalah sebuah pilihan. Ngomong-ngomong aging nih, sebenarnya coba saya melempar sebuah pertanyaan nih kepada Inspire Zen kita di sosial medianya Metro TV. Kita buka dulu ya. Apa sih yang bikin kulit cepat keriput? Karena identiknya ini kalau orang sudah menua adalah kulitnya keriput, dulu. ya. 41% ngomongnya adalah stres. Lalu adalah faktor-faktor lainnya mengenai merokok. Ini sebenarnya empat-empatnya iya. Jadi kalau tanya pooling ini harusnya jawabannya rata. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih kurang dari itu. Ya, jadi artinya ini sebenarnya perawatan perlu ya. Kemudian faktor radikal bebas, lingkungan yang sehat, tadi asap rokok, polusi ini juga berpengaruh. Faktor stres ini faktor dari dalam, di mana kalau kita stres kadar hormon kortisolnya meningkat, akan lebih mudah kita terlihat lebih tua. Kalau kita bicara masalah kulitnya, maka kita bicara ada namanya jaringan kolagen. Ya, walaupun kolagen tadi tidak hanya di kulit wajah, tapi kalau kita lihat gambarnya atau secara statistik bahwa memang ada penurunan kadar kolagen dengan bertambahnya usia. Ini menarik. Artinya kalau kita lihat di sini kan usia 20, 40, usia 60, kadar kolagen ini akan menurun. Tapi ada yang menurunnya dengan cepat, ada juga yang kita harapkan menurunnya tidak secepat lebih ini. Landai ya. Lebih landai. Kolagen itu yang ini, jaringan-jaringan ikat yang di bawah sini. Oh, itu yang itu penuh ya? Iya, Pasti betul. muda tuh ramai gitu, banyak gitu ya. Ini kan lapisan kulit yang terluar. Ini sini sudah masuk bagian lemak. Nanti di bawah sini ada bagian ototnya. Paling muda kan usianya kan lurus tuh. Iya. Tapi kayaknya kulit masih kinclong. Usia 40-an udah mulai ada wrinkle-wrinkle. Betul. Mulai nih tampilannya kita tuh. lihat kan. Ini kan tadi ini kelihatan kencang nih ya. Kemudian ini mulai dia melekuk ke dalam. Jadi kalau Anda para wanita mungkin yang rajin merawat kulit. Tapi kan itu hanya wajah saja. Kita harus hati-hati dengan organ-organ dalam tubuhnya. Jadi bisa saja wajahnya kelihatan lebih muda, tapi organ tubuhnya tetap onderdilnya nih. Ya, itu sudah mulai keropos, sudah mulai menurun fungsi-fungsinya. Ya, jadi ingat sekali lagi ya, Inspire Zen, bahwa penuaan, aging tidak hanya terjadi untuk wajah saja. Tapi semua organ tubuh kita akan terdampak ya. Nah, ini makanya yang bertanya lewat sosial medianya Metro TV banyak sekali. Saya akan tampilkan coba layar ya ini ya. Pertanyaan adalah dari Sinta. Apakah radiasi HP sangat berpengaruh pada penuaan dini? Pertanyaan ada yang kedua, pertanyaan ini nih. Seberapa berefek merokok terhadap kesehatan kulit? Jadi jawabannya iya. Pertama penggunaan HP. HP itu kan ada sinar radiasinya, walaupun ringan ya. Dan ini juga akan menjadi suatu bentuk radikal bebas.
Oh, udah bisa masuk radikal betul, bebas. radikal bebas yang akan kalau dalam paparan yang cukup lama, cukup intens, dia akan juga mengganggu ya. Kalau misalnya di wajah ya akan terjadi kerusakan atau penurunan tadi kadar elastinnya. Wow. Kemudian kalau kita bicara merokok, asap rokok ini kan panas. Panas Iya. nggak? Kalau baru dikeluarin kan Ya, rasa panas. panas. Jadi orang yang merokok ini akan terlihat lebih tua wajahnya. Karena tadi ya ada radikal bebas karena asap rokok tadi yang terus-menerus. Kemudian kita harus jaga juga kualitas sirkulasi darah dalam tubuh kita. Kualitas darahnya, dinding pembuluh darahnya, dan juga tadi kita bicara masalah kolagennya. Pemirsa kita lihat ini sendi Oh, ini ada juga kolagen ada di bagian situ. kolagen di sana. Kuku juga ya. Kemudian ini kita lihat tulang-tulang ya, Ada tidak kolagen hanya tulang juga. kaki, tulang di dalam seluruh tubuh kita ini ada komponen kolagennya. Kulit sudah pasti ya, Oke. kita lihat di sini ya, jadi keriput. Kemudian connective tissue ini jaringan ikat. Kemudian rambut. Jadi kalau Oke. kita bicara kolagen ini Ada di mana-mana ya? ada di mana-mana ya. My. Jadi gimana caranya Nah. saya mempertahankan, gimana bahasanya mempertahankan, memproduksi, apa kalau kita berbicara Atau kolagen? bagaimana kita menghadapi proses penuaan dengan baik? Penua itu pasti ya, oke, usia kronologis itu tidak bisa dihindari ya. Kita Yes. semua akan berjalan dengan waktu, tidak ada yang bisa menahan itu. Tapi bagaimana kita supaya sehat pada saat usia tua kita ya, terlihat lebih muda ya, muda tidak hanya di wajah saja pemirsa, tapi juga organ dalam kita. Ya, kita harus menerapkan pola hidup sehat tentunya. Oke. Jadi pola makan, sepakat. komponen makannya ya, kemudian tadi makanan Olahraganya. itu ya, olahraganya, itu juga Tidurnya. menangkal radikal bebas dengan olahraga. Kemudian tidur yang cukup, membuat sel-sel tubuh kita cepat ada waktu untuk beristirahat, untuk pemulihan. Faktor stres juga berkaitan, dan kemudian bisa dilengkapi dengan penggunaan atau bantuan teknologi. Jadi kita lihat nih ada teknologi ya, kita gunakan teknologi low level laser therapy. Dengan panjang gelombang tertentu ya, memang sudah didesain khusus. Nah, kalau kita bicara kolagen itu panjang gelombangnya di 450 nanometer. Untuk bisa memproduksi kolagen, untuk mempertahankan kolagen itu supaya tidak cepat drop I atau see. menurun ya. Jadi memancing produktivitas kolagen dalam Iya, tubuh kita. iya. Wow. Ya, kalau kita di wajah ya oke, nanti teknologi ini bisa ditempelkan di area wajah ya. Oke. Kalau misalnya di area lain yang memang kita perlukan, misalnya di persendian, Iya. itu juga bisa untuk meningkatkan kolagen di area sana. Kemudian juga tadi kalau kita bicara kolagen, kita bicara masalah otot-otot tadi ya. Jadi supaya otot-otot kita tetap kencang, tetap bagus, ini kita harus latih. Ya, latihannya dengan aktivitas fisik ya. Kemudian juga tadi ya, kolagennya akan menurun di otot, kemudian ototnya menjadi lebih kempes. Nah, ini kita latih ya. Dengan melatih otot tersebut ada teknologi untuk melatih itu. Bukan pesimis ya, bukan pesimis atau apa gitu. Cuman kan ya kita tahu sendiri bagaimana kehidupan kita sehari-hari kan ya. Ya, artinya gini, ini ada satu teknologi yang melatih otot-otot kita untuk tetap berkontraksi. Dengan berkontraksi, maka dia akan aliran darahnya akan lebih baik. Kemudian dia akan membuat tadi produksi kolagennya akan meningkat. Ototnya bentuknya akan menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih firm gitu ya, lebih seksi gitu lah. Lebih Gitu ya. nyoy. Lebih nyoy. Istilahnya betapa tidak ilmiah. Lebih bahenol, Lebih enggak ya? nyoy. Tidak ilmiah. Jadi kalau kita lihat bagaimana kerja dari teknologi NMES ya, Neuromuscular namanya. Electrical Stimulation. Nah, ini ya, teknologi NMES ini akan ditempelkan di daerah otot-otot, kemudian dia akan dengan stimulasi elektrik dia akan merangsang otot-otot itu untuk berkontraksi ya. Oke, itu kan tadi kita bicara mengenai kolagen dan pengaruhnya. Terus kita juga udah bicara bahwa ternyata otot kita juga harus dilatih. Tapi ini ada satu, terkadang bukan hanya rasa males yang akan membuat kita untuk apa ya, menahan diri kita untuk maju, memperbaiki hidup kita. Suka ada rasa nyeri. Jadi sakit-sakit sendi ini juga memang suatu kondisi yang kadang dianalogikan dengan tua. Sebenarnya enggak juga, yang muda pun juga bisa mengalami itu Iya, ya. Dengar. Tapi masalahnya karena kolagennya yang menurun, sendi-sendi itu juga menjadi lebih kaku, Jadi kemudian terdampak rasanya juga. sakit. Sakit. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi namanya TENS. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Nah, ya jadi ini TENS ya. Oke. Kita gunakan juga untuk daerah otot-otot di mana untuk meredakan nyeri yang dirasakan. Aha. Yes. Ya, jadi ini akan ditempelkan di situ daerah-daerah yang memang dirasa nyeri dan perlu kita kelola supaya kita masih bisa tetap nyaman. Nah, kalau TENS ini juga akan meredakan tadi ya, tadi rasa-rasa nyeri, rasa tidak nyaman ini akan diredakan dengan menghambat tadi rasa nyeri yang dirasakan di daerah sentral atau di kepala kita. Jadi buat Anda mungkin ya pemirsa Inspire Zen yang sudah bergabung dari tadi lalu mempertanyakan ini begitu banyak informasi dalam sekejap. Kita rangkum. Yes, kita bantu rangkum untuk Anda Kita ya. rangkum, Jadi ya. sebenarnya intinya kalau kita bicara mengenai penuaan, ini akan terjadi oleh siapapun. Selama Anda masih hidup pasti akan menuju ke efek Pasti, penuaan itu. pasti. Tapi gimana caranya untuk menua dengan berkualitas, Iya. dengan baik? Bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh kita yang memang merasa lagi butuh. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Itu enaknya. Nah, lebih enaknya lagi untuk mendapatkannya gampang
sekali buat Anda pemirsa dan Inspired Zen. Cara dapetinnya coba langsung dilihat di layar kaca Anda. Nah, sudah keluar, itu ada nomor telepon. Ada nomor telepon. Atau ada barcode di sana. Ada ya. Nah, langsung aja ambil handphone Anda, langsung di-scan. Ya, semua informasi bagaimana cara untuk mendapatkannya ada dari scan barcode tadi ya. Benar sekali. Dan jangan khawatir, itu nomor teleponnya official. Kita menghadirkannya dengan jalur resmi. Jadi Anda tidak perlu khawatir, antar saya diarahkannya ke tempat-tempat yang nggak benar. Nggak kayak gitu. Ini benar kok nomornya. Karena hanya di sini produk yang Anda dapatkan sudah pasti resmi, bermanfaat, dan bergaransi. Oke, jadi kalau mau tahu lebih detail mengenai produknya, yuk kita lihat sama-sama. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia. Evo Laser, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. Evo Laser dengan desain portable, memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. Evo Laser mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. Evo Laser juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen, bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin Evo Laser di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. Evo Laser dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMES juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. Evo Laser juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan Evo Laser. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Inspired Zen, selamat datang kembali dengan kami di sini. Masih saya Anya Dwinov dan teman saya ini ya Ronald Surapraja yang sudah masuk ke usia berapa sekarang? Kenapa sih? Mastiin dulu, ini ada data penting soalnya. Tahu andropause? Tahu. Tahu. Andropause itu ya menopause-nya buat laki-laki. Nah, pinter. Pemirsa tahu nggak? Inspired Zen tahu nggak andropause? Karena biasanya laki-laki itu cuma taunya istilah menopause Iya. untuk perempuan. Tapi nggak tahu kalau laki-laki itu juga punya ada fase itu Masih dalam hidupnya. lama. Udah kepala 4 kan? Udah. Nah. Kenapa diulang-ulang terus? Ini udah ke sana. Saya mau ngasih fact check. Menurut American Urological Association, andropause istilah untuk menggambarkan menopause-nya pria. Jadi yang terjadi adanya penurunan kadar testosteron yang berhubungan dengan penuaan. Kadar testosteron pria itu menurun rata-rata sekitar 1% per tahun setelah usia 40 tahun. Jadi kita bicara aduh. masalah testosteron, kita bicara hormon androgen pada pria, ini sebenarnya kurang lebih hampir mirip seperti pada wanita. Ya, cuman kalau wanita kan terlihat seneng kesannya ya. terlihat dengan gangguan pola head-nya, terlihat dengan penampilan yang berubah. Tapi kalau untuk pria itu kadang-kadang masih bisa disembunyikan. Justru kali terjadinya penurunan fungsi organ, tapi kalau tidak ada tanda-tandanya itu lebih bahaya. Mendingan ada tanda-tandanya jadi kan lebih aware. Ini tiba-tiba gusrek, nggak berfungsi lagi gimana tuh. Sekali lagi kalau kita bicara masalah pria ya, saya Kang Ronald ya, mungkin ada juga yang pria mungkin rasanya aduh gue masih gagah gitu ya, gue masih muda walaupun umur saya sudah di atas 40 ya, tapi tetap hati-hati. Ada keluhan-keluhan dirasakan yang kadang-kadang nggak juga bisa disembunyikan, misalnya rasa nyeri. Ya, itu tanpa diundang. Seiring dengan bertambahnya usia, rasa nyeri itu memang datang sendiri. Betul. Dulu berdiri misalnya kalau kita bawain acaranya, 4 jam, 5 jam, wah. Fine. Sekarang sepinggang
Umur 2 jam udah nggak enak ya gitu. Kemudian ada juga nih ya untuk anda pria mungkin ada mengalami kalau buang air kecil menjadi nyeri juga. Aduh, untung aku tidak enggak. lancar. Aduh, tidak untung aku optimal. yang enggak. Ada yang gitu ya? Tapi itu kondisi bisa terjadi karena tadi dengan usia yang bertambah, ya kalau untuk pria biasanya prostatnya akan membesar. Ini memang suatu proses fisiologis yang terjadi dengan bertambahnya usia dan kemudian kalau membesar, kemudian saluran kemih akan terganggu, kemudian pada saat buang air kecil bisa nyeri dan bahkan bisa berdarah. Ini berhubungan dengan polling yang saya lempar kemarin tuh, Inspire Zen. Ngikutin nggak di sosmednya Metro TV? Ikutan dong polling kita ya Hasilnya setiap udah ada? saat. Udah. Ya? Hari ini juga saya udah lempar, tapi bukan yang ini pertanyaannya. Jadi jangan lupa untuk di-follow juga ya sosial medianya Metro TV. Nah ini yang kemarin saya lempar adalah, tuh Inspire Zen, tahu nggak kalau ada hubungannya antara penuaan dini dengan rasa nyeri? Dan ternyata 66%. Deng-deng-deng-deng. Pada nggak tahu. Tidak tahu, nggak tahu. Tadi aja tuh sambil Mas Boy jelasin tuh saya lagi mikir, hah itu artinya tanda-tanda penuaan? Emang kayak gitu penuaan, bukan penyakit aja, bukan sesuatu. Ternyata itu adalah saat organ tubuh kita berfungsinya tuh menurun. Jadi kalau kita bicara penuaan dini, kita bicara pada pria ya pemirsa ya. Menarik tadi mengenai testosteron ya. Kemudian kita bicara juga mengenai prostat. Jadi kalau kita bicara nyeri ya prostat itu sebenarnya organnya nggak kelihatan. Beda dengan wanita mungkin ya. Jadi kalau kita bicara pria, kita bicara wanita, kita bicara masalah penuaan, kita bicara masalah hormon. Kalau wanita kita estrogen, kalau pria laki-laki kita bicara masalah testosteron, androgen. Ini semuanya akan berdampak pada organ-organ dalam tubuh kita. Nah, makanya yang mau bertanya banyak nih Mas Boy ke sosial media Metro TV. Saya akan masukkan ke layar ya. Ini pertanyaan pertama. Hai Risa, hai. Kalau umur 45 plus, cara atasin luka di kulit yang sulit sembuh sama badan nyeri seperti apa ya? Gimana ya caranya? Aduh, jangan-jangan diabetes nih. Ada yang kedua pertanyaannya. Hai Jesse.Paulus, cara alami apa yang harus dikerjakan dan dikonsumsi untuk memperlambat penuaan dini? Terima kasih pertanyaannya. Ini beragam sekali ya. Itu Jadi dia. ini pertanyaan beragam yang memang banyak di masyarakat kita. Ya, jadi kalau bicara luka yang susah sembuh, ini banyak faktor ya. Tadi Diabetes dikatakannya bisa juga karena faktor kadar gula yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Tapi bisa juga karena proses regenerasi sel yang terhambat, yang terganggu karena tadi hormon yang menurun, Atau pola karena- hidup yang tidak sehat. Atau pembuluh darahnya yang nggak lancar. Sirkulasi juga. darahnya tidak bagus sehingga regenerasi selnya juga akan terganggu. Kemudian kalau kita bicara masalah tua, kita bicara tadi kan kita harus lakukan pemeriksaan. Kalau untuk pria karena nggak terlihat, prostatnya harus dicek juga apakah membesar atau tidak. Kalau tidak ya dilihat dari fungsi buang air kecilnya. Masih lancar atau tidak, ada gangguan atau tidak, ada So far rasa sih aku nyeri atau masih tidak. lancar ya, dan saya belum pernah melakukan tes prostat loh. Nah, Mending dicoba ya. paling tidak melakukan pemeriksaan USG lah untuk memastikan itu. Sama untuk wanita juga. Jadi solusinya harus seperti apa kita? Pertama adalah kita coba terapkan pola hidup sehat. Jadi kita bicara masalah kuratif, pencegahan ya, karena pencegahan lebih penting. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu juga penting untuk tahu. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibantu dengan bantuan teknologi. Ya kalau kita bicara teknologi ada yang low level laser terapi khusus untuk kualitas darah kita ya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Jadi ini teknologi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan tadi untuk kualitas darah pembuluh darah. Teknologi ini bisa ditempelkan di 3 jari di bawah pusat. Di situ ada titik akupunktur yang disebut dengan CV4. Itu kalau kita bicara prostat, kita bicara masalah nyeri head ya. Jadi itu teknologi yang bisa dibantu. Kemudian ada teknologi lain berikutnya dengan penggunaan TENS ya, transcutaneous electrical nerve stimulation. Jadi itu untuk mengatasi nyeri-nyeri yang dirasakan pada tubuh kita. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana teknologi laser yang tadi low level laser terapi ya, kita lihat ini ya ada sinar-sinarnya dan panjang gelombangnya berbeda-beda dengan warna yang berbeda-beda juga. Dan juga yang harus diketahui oleh Anda di Inspire Zen bahwa ada sinar laser yang tidak terlihat oleh mata. Ya, betul alias sekali. invisible. Jadi bukannya itu berarti alatnya sinarnya mati, enggak. Ada, cuma kita nggak bisa lihat. Ya. Karena panjang gelombangnya memang sudah di luar dari kemampuan kita untuk melihat itu sendiri ya. Nah, kemudian tadi kita bicara TENS ya. TENS itu transcutaneous electrical nerve stimulation. TENS-nya yang kita bisa gunakan ya kita untuk meredakan rasa-rasa nyeri yang terasa. Kalau kita lihat bagaimana kerja dari teknologi NMES ya, neuromuscular electrical stimulation. Nah, ini ya teknologi NMES ini akan ditempelkan di daerah otot-otot, kemudian dia akan merangsang otot-otot itu untuk berkontraksi ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa hidup di zaman sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, jangan disia-siakan. Iya, betul Jangan sekali. kita menganggap bahwa ya udah nanti aja tarsok. Hey, kalau sudah terjadi penuaan untuk mengembalikannya
lagi itu sulit sekali. Lebih baik lakukanlah pencegahan mumpung lagi masih ajang kencang-kencangnya. Jadi sekali lagi memang fisiologis tubuh kita ini dengan sirkulasi darahnya, dengan kolagennya, dengan otot-ototnya, dengan hormonnya, dengan semuanya ini akan berpengaruh dengan bertambahnya usia kita. Tapi kita harus atau kita bisa cegah itu dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan bantuan teknologi, terutama tadi low level laser therapy, NMES dan juga TENS-nya. Oke, Inspire Z kami akan mencoba rangkum kembali ya teknologi yang ada di AQ Laser Evo. Ada 3 teknologi. Yang pertama adalah teknologi low level laser. Ya, ada 24 titik sinar terapi dengan panjang gelombang yang bervariatif. Ya, ada 650 nanometer sampai dengan 830 nanometer. Warnanya berbeda, ada yang terlihat, ada yang tidak. Kenapa? Karena fungsinya dan manfaatnya pun beda-beda. Tujuannya adalah membantu meredakan nyeri, juga mempercepat penyembuhan luka dan melancarkan peredaran darah, juga membuka pembuluh darah. Yes. Tuh. Dan teknologi yang kedua yaitu teknologi NMES. Ini akan menstimulat otot Anda, langsung bisa menambah masanya, menguatkan otot Anda. Bahkan kalau Anda habis mengalami cedera gitu ya, ini bisa bermanfaat untuk pemulihannya juga. Jadi top marko top banget. Dan teknologi yang ketiga adalah teknologi yang namanya TENS ya. Tujuannya adalah untuk menstimulasi otot dan syaraf supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Cara mendapatkannya bagaimana? Semudah Anda menelepon nomor yang ada di layar kaca Anda. Ada nomornya kan? Silahkan hubungi sekarang juga, atau mau Anda save dulu silahkan ya. Yes. Atau mau Anda bagi ke kerabat di grup WhatsApp juga silahkan. Betul. Atau mau cara yang lebih simpel, ada barcode kan di layar? Silahkan arahkan handphone Anda lalu scan barcode tadi. Nomor teleponnya sudah terjamin, ini adalah nomor telepon resmi. Silakan Anda menghubungi, akan mendapatkan barang yang official, bergaransi dengan after sales service-nya juga yang sangat terjamin. Jadi langsung saja buat Anda yang ingin tahu secara lebih detail mengenai AQ Laser Evo, sama-sama kita saksikan yang ini. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia, Evo Laser. 3 teknologi canggih dalam satu alat. Bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. Evo Laser dengan desain portable, memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. Evo Laser mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. Evo Laser juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen, bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin Evo Laser di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. Evo Laser dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMES juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. Evo Laser juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan Evo Laser. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.